Halo teman-teman semua, selamat datang di Relaktivitas. Ya udah cukup lama channel ini nggak aktif dan tidak memunculkan aktivitas apapun. Semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu khususnya. Singkat cerita, sebenarnya channel ini nggak aktif tuh karena memang pengurus channel ini kan kita dua orang, aku sama Arya, itu punya kesibukan masing-masing yang tidak memungkinkan kita untuk berada di waktu libur yang sama, dan kita nggak punya waktu untuk bikin konten bareng. Dan pada akhirnya ini pada tanggal berapa sih ini? 30 Oktober 2022 aku memaksakan diri untuk bikin ini sendiri lah. Siapa tahu aku masih mampu untuk menyampaikan dan menggunakan public speakingku dengan baik. Menyampaikan kepada kalian semua. Walaupun aku nggak pernah tahu kapan video ini akan dirilis, yang jelas aku bikin ini 30 Oktober. Ya udah sekitar setengah tahun ya, beberapa bulan udah nggak aktif lagi. Oke, itu singkat cerita tentang kenapa channel ini gak aktif. Dan sebenarnya nggak penting juga karena nggak ada yang nunggu. By the way, dari sepanjang waktu itu banyak banget topik yang pengen gue bahas dan pengen gue bawakan ke teman-teman semua. Tapi ya ada beberapa yang lupa dan ada beberapa yang ingat. Salah satu yang gue ingat adalah topik yang kali ini akan kita bahas adalah tentang apakah kita bisa merubah orang lain? Apakah kita bisa merubah orang lain? Itu adalah pertanyaan yang sebenarnya agak bingung ya, karena hasilnya itu tidak pada diri kita, tapi pada orang lain. Ya, kita tidak bisa mengukur keberhasilan kita dalam mengubah sesuatu itu dari diri kita sendiri kan, tapi dari sesuatu yang kita rubah itu. Bukan begitu? And yeah, that's gonna be something awesome when we can do that. Next, apakah kita bisa merubah orang lain? Gue gak bakal banyak bertele-tele dari segala hal yang gue baca, literasi yang gue pahami, dan pengalaman yang gue rasakan. Menurut aku, kita gak bisa merubah orang lain. Yes. Dan dalam kepercayaan aku sendiri, mengatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Tuhan itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mengubah keadaan pada dirinya sendiri. Ya, itu adalah kuncinya. Kuncinya adalah ketika seseorang itu berusaha dan berupaya untuk dirinya sendiri. Mau sebesar apapun effort yang kita berikan terhadap orang lain, upaya yang kita berikan kepada orang lain, materi sebesar apapun yang kita berikan kepada orang lain, isn't worth it. Itu nggak pernah bisa worth it, karena orang lain nggak bakal pernah bisa berubah. Tapi itu bisa menjadi pemicu, dan itu bisa menjadi salah satu bagian atau menjadi alasan kenapa orang itu mau berubah. Like a case, ada seorang wanita atau ada seorang laki-laki atau ada seseorang manusia, dia punya kehidupan yang buruk. Misal kita gue nggak bisa ngejudge kehidupan yang buruk, tapi lifestyle yang buruk atau gaya hidup yang buruk. At the case, dia seorang peminum, mabuk-mabukan, narkoba atau apapun itu akan sangat sukar dirubah, ya kan, oleh orang lain. Karena ya sejauh yang gue pahami juga dari dari orang-orang yang selepas rehabilitasi, orang-orang seperti itu memang harus ada keyakinan dalam dirinya sendiri untuk berhenti dalam hal tersebut. Dan kita hanya bisa menjadi bagian pemicu kenapa orang itu berubah. At case, ketika dia misalkan melakukan hal-hal tidak terpuji seperti itu, hal-hal yang tidak baik seperti itu, kita masih tetap membantu dia. Kamu mau makan apa? Misalkan ketika dia pulang mabuk-mabukan, udah makan belum? Mau aku beliin makanan? Atau dia baru pulang main tengah malam, misalkan tidak kekontrol dengan kondisi fisiknya, misalkan ada luka-luka karena dia kecelakaan dari kendaraan atau apapun ya, dengan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi pada seseorang seperti itu, kita masih bertanya, kamu gak apa-apa, mau aku obatin gak? Aku obatin ya, atau ya love of affirmation, kita tetap masih perhatian, kita tetap care sama dia. Itu memang tidak akan berubah dia, tapi itu bisa menjadi batu loncatan dan penyebab kenapa dia berubah.
bukan penyebab apa ya, pemicu kenapa dia berubah. Dan mungkin lambat laun dia akan berpikir seperti kayak, gue udah sejahat ini, gue udah senakal ini, gue udah serusak ini, gue sudah sehancur ini kehidupan gue, lifestyle gue buruk, gak bener, gak baik, tapi masih ada loh ternyata orang yang bersikap baik ke gue. Tapi ternyata masih ada orang-orang yang bersimpati dan memberikan empati kepada gue. It's mean when they never do anything to you, mungkin dia nggak bakal berubah kalau nggak ada seseorang yang memberikan tetap care kepada dia. Mungkin dia nggak bakal berubah. Dan karena ada orang yang seperti itu, maka sikap dan sifat seperti itulah yang menjadikan pemicu kenapa dia mau berubah. Tapi yang jelas, ketika kita berkeinginan untuk merubah seseorang, keinginan itu nggak boleh dihilangkan. Gue punya keinginan untuk merubah seseorang, benar-benar pengen merubah. Oke, ini kita bahas tentang pengalaman pribadi aja. At case gue juga ngalamin hal seperti itu. Gue pengen merubah kehidupan seseorang, dia kehidupannya anggap aja lah kurang baik, berantakan, dalam hal apapun, tata kelola keuangan yang buruk, lifestyle yang tidak baik, pergaulan yang tidak sehat, kebiasaan yang buruk juga, hingga akhirnya gue nggak mau ninggalin ini orang, karena bisa jadi kalau nggak ada gue, siapa lagi yang mau nemenin dia? Ya, gue sampai senaif itu sebenarnya. Kayak gue sampai ngerasa kayak, kok gue mau sih jadi simp buat orang ini. Tapi gue nggak pernah ngerasa sia-sia atau menyesal karena gue seperti itu. Tapi gue tetap ngerasa bangga, karena salah satu hal yang gue sukai di kehidupan gue pribadi itu adalah ketika gue bisa ada dalam proses berubahnya seseorang, atau apapun. Misal gue ada di dalam satu organisasi deh, kita anggap organisasi ini tadinya hancur, buruk, berantakan ketika gue masuk, walaupun bukan gue penyebabnya, tapi ketika gue ada di sana dan ada proses di organisasi itu yang menjadi lebih baik, gue ngerasa senang. Atau ketika gue bersama seseorang, contohnya misalkan gue udah nikah nih, gue menjadi seorang suami kan, mungkin istri gue ini tadinya seorang yang keras kepala, egois, tidak bisa mengatur tata kelola keuangan, tidak bisa mengerti bagaimana cara mendidik anak dengan baik, tidak bisa cara melayani suami dengan bijak, mengambil keputusan dengan bijak. Dan ketika dia berubah, ada perubahan, ada proses berubah dari poin 0 ke poin 1 aja, gue udah ngerasa kayak, wah, itu suatu kebanggaan tersendiri buat gue. It's my achievement. Padahal walaupun itu bukan gue penyebabnya, tapi gue bisa jadi ada di sana, gue bisa melihat perubahan itu, gue jadi pemicu dalam perubahan itu. I'm so happy, and that's fine. Even kita harus ngabisin banyak hal, kita harus ngabisin banyak materi, waktu, karena perhatian, tentu aja perasaan, karena kita berkali-kali misalkan dia tetap bersikap seperti itu. Ketika kita ngomongin, hey, bisa nggak sih lain kali kamu tuh tolong dong lain kali kamu tuh pakai pakaian yang rapi, atau pakai pakaian yang sopan, atau apapun, atau bisa nggak sih kamu nggak minum dulu hari ini, bisa nggak kamu jangan dulu mabok-mabokan, bisa nggak kamu hari ini nggak beli narkoba dulu, misal ya, contoh. Walaupun kita akan sering mendapatkan penolakan atau pengkhianatan karena dia terus melakukan hal tersebut, but it's fine. Gue ngerasa kayaknya gue sebagai manusia memang pantas untuk dimanfaatkan, karena memang pada akhirnya ya manusia akan selalu dimanfaatkan, bukan gitu. Even kita mati sekalipun, ya yang memanfaatkan kita adalah belatung. Pada akhirnya kita hanya akan dimanfaatkan oleh belatung untuk menjadi tempat dia tumbuh, untuk menjadi tunas baru, untuk menjadi tanaman baru, untuk menjadi mikroorganisme baru. Ya, sampai mati pun kita akan dimanfaatkan. Dan gak ada salahnya kan? Hal tersebut sesuatu yang baik, walaupun mungkin kesannya kita bodoh, tolol, naif, atau apapun itu. Tapi gue gak pernah menyesal berada dalam proses berubahnya seseorang. Next. Kalau misalkan pun kita menginginkan perubahan pada diri seseorang, menurut gue yang perlu kita pahami adalah satu dulu, pertanyaan pertama gitu. Untuk siapa sih sebenarnya perubahan ini? Gitu loh.
Beberapa dekade lalu, dekade lama banget ya, kayak beberapa waktu lalu yang lama, udah lumayan lama, beberapa tahun lalu, gue juga pengen merubah keadaan seseorang, merubah seseorang dari suatu titik ke titik lain. Gue pengen dia gini, gue pengen dia gitu, gue pengen gini, gue pengen dia gitu. Tapi gue nggak pernah mikir sebenarnya ini buat siapa, perubahannya dia itu untuk siapa. Dan ternyata selama ini gue baru sadar perubahan yang gue inginkan di dalam dirinya itu adalah untuk gue sendiri. Ya, untuk gue. Dan itu adalah suatu kejahatan, suatu hal yang tidak baik, tidak terpuji, karena kita menginginkan perubahan orang lain untuk diri kita. Ya, gue menerapkan sikap atau sifat, silakan siapapun di antara kalian di dunia ini memanfaatkan saya, tapi tolong hindarkan diri kalian untuk saya manfaatkan. Ya, seperti itu. Dan gue selama itu salah. Gue baru sadar ternyata gue salah ya pengen ngerubah orang ini. Harusnya gue berupaya untuk merubah dia untuk dirinya sendiri. Dan itulah yang gue perbaiki sekarang. Gue ketika bersama orang baru atau dengan siapapun, gue pengen ngerubah dia untuk dirinya sendiri. Gue selalu bilang, misalkan gue punya pasangan, tolong dong kamu belajar nih tentang tata kelola keuangan, karena nanti kalau misalnya kamu punya suami, kamu harus bisa ngatur tata kelola keuangan kamu. Oke lah kalau misalkan kamu punya suami yang baik, suami yang kaya, suami yang gak mungkin melarat. Tapi gimana kalau misalnya ternyata kamu dapat suami yang miskin, suami yang juga ternyata dia punya masalah pribadi, punya hutang dan lain sebagainya. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu gak bisa kan berharap untuk mendapatkan suami yang lebih baik atau apapun itu. Dan ya, kamu harus berupaya untuk dirimu sendiri. Dan sekarang kita belajar. Kamu belajar tata kelola keuangan kayak gimana, ngatur gaya hidup kayak gimana, dan ini baik kamu nanti dengan aku atau tidak dengan aku, seenggaknya ini bakal kamu pakai di masa depan kamu. Dan ya hal tersebutlah yang menurut gue harus terus gue tanam dan gue jaga di dalam diri gue, yang artinya dimana gue pengen merubah seseorang, upaya untuk merubah seseorang, menjadi pemicu berubahnya seseorang untuk orang itu, bukan buat diri kita. Karena itu akan menjadi sesuatu yang sangat egois dan naif. Ya. Kalau misalnya ternyata efeknya balik ke kita, ya memang itu balasannya untuk orang-orang baik. Tapi kalaupun enggak, ya nggak apa-apa. Karena perubahan itu nggak selalu untuk kita, tapi ya memang harus kita fokuskan untuk orang lain. Itu yang pertama. Untuk siapa alasan kita berubah, alasan kita untuk berubah seseorang. Gue nggak tahu itu yang pertama atau yang keberapa, karena gue juga nggak tahu ini bakal ada berapa. Gue nggak menghitung. Tapi yang jelas kita sebat dulu guys. Ini tidak disponsori ya. Ini karena pengen sebat sans aja gitu. Selanjutnya, setelah untuk siapa perubahan ini, selanjutnya adalah kita itu gak bakal pernah bisa memaksa perubahan. Ini gue ngerasain banget anjir. Kita gak bisa memaksa perubahannya. Misal, ini sering banget dicontohin sebenarnya. Mungkin cara gue untuk mencapai angka 10 adalah dengan 5 tambah 5. Tapi cara lu mencapai 10 adalah dengan 7 tambah 2 tambah 1. Atau orang lain mencapai 10 adalah dengan 3 tambah 7. Atau apapun itu. Dan itulah yang gak bakal pernah bisa kita rubah. Dan jangan sampai kita mengusik hal tersebut dan memaksakan kehendak kita untuk seperti apa yang kita inginkan. Oke. Contoh kasus, gue pengen seseorang berubah. Misalkan gue pengen dia berubah menjadi seseorang yang lebih rajin. Gue gak bisa memaksa dia dalam satu hari harus produktif selama atau sepanjang 8 jam misal. Itu kan normalnya orang bekerja, maksud gue biar orang terbiasa bekerja pada proses 8 jam itu. Gak bisa. Dari dia yang awalnya sama sekali dan melakukan produktivitas apapun, yang gue lakukan adalah dengan cara bertahap, mulai dari 1 jam sehari produktivitas di kehidupannya. Kamu bisa nggak buat 1 jam sehari baca buku misal,
atau di sebulan selanjutnya gue tambahin jadi 2 jam sehari. Ayo dong kita sekarang ke perpustakaan yuk 2 jam sehari, atau ayo dong kita nge-gym 2 jam sehari gitu ya gitu. Jadi ada nggak, perubahannya nggak selalu ke arah yang kita tuju. Ini kan tujuannya biar dia rajin itu kan dalam banyak hal. Misalkan kita dalam perubahan pertama, 1 bulan pertama kita pengen ngerubah seseorang jadi rajin baca buku dulu, kedua gym. Yang penting adalah konsistensinya itu kan. Ya sama sih sebenarnya, channel ini juga nggak konsisten, ya nggak rajin orangnya, gua banget tuh. And that's fine, that's what we have to do with the other person. Kita cuma bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya mungkin yang ke-3 bulan, yang ke-4 bulan, hingga pada akhirnya dia mampu 8 jam melakukan produktivitas sendirian dan tanpa harus kita bantu lagi. Itulah kenapa kita tuh nggak bakal pernah dan nggak boleh kita memaksa perubahan pada diri seseorang. Dan itu adalah dan itu sekaligus jadi poin yang selanjutnya, bahwa perubahan itu butuh waktu. Itu 2 sih, kita nggak bisa memaksa karena perubahan itu butuh waktu, nggak bisa secepat kayak gitu. Tapi gue ingetin ya, perubahan memang butuh waktu, perubahan memang ada waktunya, tapi kita bisa ngelihat sejauh mana effort orang itu untuk berubah. Yaitu nanti kalian pelajari sendiri di kehidupan real life, karena agak terlalu sensitif kalau gue jelasin. Oke, dan selanjutnya ini tambahan dari gue sih. Ada sebenarnya cara untuk merubah seseorang, tapi sedikit keji dan jahat. Yang ya itu adalah being a manipulator. Ya. Jadi seorang manipulator. Kalau memang kalian mau merubah seseorang, kalian tinggal jadi seorang manipulasi yang handal. Kalian bisa merubah keputusan seseorang dari A jadi B. Kalian bisa bahkan sampai memperbudak seseorang kalau kalian mampu untuk memanipulasi orang tersebut. Manipulasi bukan cuma sekedar mempengaruhi, tapi juga menekan dia, give an pressure, give an seduction, given anything that they can control by themselves. Bahkan mereka sendiri nggak bisa kontrol itu. Even the desire, even the jati, bahkan dengan kewajiban mereka, bahkan dengan keinginan mereka nggak bisa kontrol itu, karena yang mengontrol mereka adalah kalian. Ya, kita sebagai seorang manipulator, bukan kita, maksudnya kalian sebagai seorang manipulator yang mengontrol dia. Dan ya tentu dengan hal seperti itu kalian bisa manipulasi orang lain, mengontrol orang, merubah orang lain, tapi dengan cara manipulasi, dan itu nggak baik dan itu akan memberikan efek panjang yang buruk. Sebenarnya banyak sih yang bilang dan melakukan kata-kata pembelaan bahwa manipulasi itu nggak selamanya buruk, bisa berdampak baik. Ya memang bisa, tapi tidak akan memiliki progres yang panjang, cuma dalam jangka waktu yang sebentar gitu. Dan ya sebenarnya cuma itu aja sih yang pengen gue bahas. Tapi gue keinget satu quotes yang mengatakan bahwa you cannot change people, but you can change people. Ini sebenarnya untuk diri kita sendiri. You cannot change people, but you can change people. Kalian gak bisa ganti orang lain atau merubah orang lain, tapi kalian bisa rubah orang lain. Gak jelas kan, ambigu. Tapi coba kalian misalkan tempatkan arti yang pertama sebagai suatu objek dan yang kedua adalah subjek. You cannot to change people. Kalian gak bisa merubah seseorang. But you can change people. Tapi kalian bisa ngeganti seseorang. Ya, ini ditujukan kepada kita sebagai pembacanya. Sebagai orang pertama gitu, sebagai seorang pembaca, bahwa kalau misalkan kita memang gak bisa merubah orang lain, ya kita rubah orangnya. Simple. Misalkan kita dalam kondisi yang buruk, lingkungan kita yang buruk, apapun, kita berupaya untuk merubah lingkungan kita jadi baik, kita berupaya untuk merubah
circle kita jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang rajin, orang yang gimana lah, atau sesuai keinginan kita. Kalau pada akhirnya kita nggak bisa, yang kita harus ubah adalah orang-orang ya. Dan ya itu mungkin yang jarang orang paham, orang-orang sadar ya, bukan paham. Orang bakal paham, tapi nggak semua orang bakal sadar tentang hal tersebut. Disadarkan dulu baru mereka paham gitu, biasanya gitu. Atau kesadaran mereka muncul ketika mereka kurang memahami, tapi pemahaman mereka akan muncul ketika mereka mulai sadar. Gua nggak tahu ngomong apa, so keren aja sebenarnya. Dan ya itu quotes yang membekas banget di otak gua. Ini kayak wah, sebenarnya itu quotes yang menjadikan modal gua untuk ngomong di depan kalian saat ini. You cannot change people, but you can change people, anjay. Itu terngiang-ngiang di kepala gua sepanjang jalan nih, gua lagi bawa motor nih. You cannot change people, you can change people, you can change something gitu. Itu yang menjadi modal gua untuk ngomong di depan kalian. Dan ya itu aja sebenarnya buat kali ini. Gue nggak tahu selanjutnya bakal ngebahas apa, dan ini gue sendiri. Mungkin video selanjutnya, relativitasnya selanjutnya bakal sama temen gue, Arya, atau siapapun. Pokoknya ini channel terbebas yang bakal kalian temui. Orangnya bisa siapapun, bisa apapun, membahasnya apapun. But disclaimer on, ini rata-rata semuanya itu dari sumber yang gue baca, dari literasi yang gue pahami, dan dari pengalaman gue. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai ya pasti banyak gitu, tapi ya seenggaknya gue ingin menyampaikan ke kalian bahwa kita nggak bisa ngerubah orang lain, woy, kecuali kita seorang manipulator yang handal, atau kita seorang yang bisa merubah orang lain dengan cara memanipulasi. Dan ya, keinginan berubah itu harus datang dari orang tersebut. Kita hanya bisa menjadi pemicu untuk orang itu berubah. Masalah dia berubah atau enggak, itu balik lagi ke dirinya sendiri. See you next time. Selamat berjumpa kembali di relaktivitas yang selanjutnya. Haraya nyari cangkeng